Dolorosa Golepati dengan NIM 83822203025, program studi pendidikan matematika semester 7, mahasiswa aktif dari kampus Universitas Katolik WET Bula. Nah, tujuan pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa vektor yang diampu oleh Bapak dosen Samuel Rex Mulyadi Making, MSI. Selamat menyaksikan videonya. Bye-bye. Jadi baik, yang pertama itu ada definisi dan notasi vektor. Untuk pengertian vektor adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Notasi vektor adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat vektor AB, di mana A adalah pangkal vektor dan B adalah ujung vektor. Nah, panjang vektor AB yang ini dapat ditulis seperti mutlak vektor AB. Oke, untuk jenis-jenis vektor, yang pertama ada panjang dan arah vektor. Panjang vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung yang dapat dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Sedangkan arah vektor adalah dari pangkal menuju ujungnya yang dapat dinyatakan sebagai sudut relatif terhadap sumbu horizontal atau sumbu X dan melalui komponennya. Vektor yang kedua, jenis vektor yang kedua adalah vektor negatif atau vektor lawan. Vektor negatif atau vektor lawan adalah vektor dengan besar yang sama tetapi arah berlawanan dengan suatu vektor berbeda. Oke, untuk jenis vektor yang ketiga ada vektor 0, di mana vektor 0 ini adalah vektor dengan panjang 0 dan tidak mempunyai arah tertentu, atau vektor dengan titik pangkal dan ujung yang sama. Vektor 0 dinyatakan dengan titik secara grafis. Nah, untuk jenis vektor yang keempat itu ada vektor ekuivalen atau vektor yang sama. Nah, vektor ekuivalen atau vektor yang sama itu dikatakan vektor yang sama jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain. Oke, untuk materi yang ketiga ada vektor dan sistem koordinat. Oke, yang pertama itu ada vektor berdimensi 2 pada sistem koordinat. Vektor berdimensi 2 adalah objek matematika yang memiliki dua komponen. Nah, dalam sistem koordinat kartesian, vektor ini dapat direpresentasikan sebagai V sama dengan Vx tambah Vy, di mana Vx adalah komponen pada sumbu X dan Vy adalah komponen pada sumbu Y. Berikut pembahasan contoh soal. Nah, diberikan vektor V sama dengan 5,3. Hitunglah hasil penjumlahan V tambah V. Nah, dari vektor yang diketahui ini, kita diminta untuk hitung hasil penjumlahan. Jadi, V tambah V, sehingga yang diketahui tadi V sama dengan 5,3, sehingga 5,3 ditambah dengan 5,3 hasilnya 10,6. Jadi hasil penjumlahan vektor V tambah V adalah 10,6. Oke, yang kedua, komponen-komponen vektor. Komponen-komponen vektor merujuk pada cara vektor diuraikan dalam sistem koordinat. Dalam konteks ruang dua dimensi, komponen-komponen ini adalah nilai yang menggambarkan proyeksi vektor pada sumbu-sumbu koordinat. Di sini terdapat sebuah contoh soal di mana diberikan vektor V sama dengan 6,8. Semua komponen Vx dan Vy dari vektor ini. Jawab. Untuk komponen Vx adalah komponen vektor pada sumbu X dan komponen Vy adalah komponen vektor pada sumbu Y. Jadi yang merupakan Vx sama dengan 6 dan Vy sama dengan 8. Oke, yang ketiga itu vektor-vektor ekuivalen pada sistem koordinat kartesius. Nah, di sini ada gambar di mana ada dua buah vektor, yaitu vektor U, di mana titik ujungnya itu di A dan titik pangkalnya itu B, dan vektor V, titik ujungnya itu titik C dan titik pangkalnya itu titik D. Nah, vektor ini dinyatakan dengan 4i tambah dengan 3j, tetapi kedua vektor ini mempunyai koordinat
titik pangkal dan titik ujung yang berbeda. Nah, di sini kita lihat bersama-sama bahwa dua buah vektor ini mempunyai titik pangkal dan titik ujung yang berbeda, di mana pada kuadran 2, vektor U berada di X sama dengan min 5 dan Y sama dengan 4. Dan vektor V di kuadran 4, X berada di 7 dan Y berada min 5. Jadi, kedua vektor ini, titik pangkal dan titik ujung berada di koordinat yang berbeda. Oke, yang keempat itu ada vektor berdimensi 3 pada sistem koordinat Cartesius. Vektor dengan 3 komponen disebut sebagai vektor berdimensi 3 jika dari titik O arah komponen horizontal adalah timur barat, arah komponen vertikal adalah utara selatan, maka salah satu arahnya lagi adalah atas bawah atau depan belakang atau tegak lurus dengan bidang XY. Nah, teman-teman bisa perhatikan di gambar ini. Yang kelima itu ada vektor kolom dan vektor baris. Nah, untuk pengertiannya itu, vektor kolom adalah vektor yang ditulis dalam bentuk kolom, sedangkan vektor baris adalah vektor yang ditulis dalam bentuk baris. Nah, selanjutnya itu ada komponen-komponen vektor kolom dan baris dituliskan sebagai berikut. Untuk komponen vektor kolom dua dimensi, contohnya itu ada titik 3,4 yang ini merupakan komponen vektor baris. Dan untuk komponen vektor kolom ada contoh seperti ini 3,4 untuk vektor berdimensi 2. Nah, untuk komponen vektor kolom dan baris berdimensi 3 contohnya seperti ini 2, 1, 3 merupakan contoh untuk vektor baris, dan 2, 1, 3 yang ini merupakan vektor kolom untuk vektor berdimensi 3. Oke, yang keenam ada vektor satuan. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah ini, di mana ada vektor PQ yang berada pada sistem koordinat Cartesius. Nah, vektor satuan PQ adalah vektor PQ dibagi dengan panjangnya, sehingga untuk penulisan bentuknya itu vektor A PQ sama dengan vektor PQ dibagi dengan panjang vektor PQ. Nah, panjang vektor PQ ini adalah panjang vektor di mana vektor satuan yang menunjukkan arah vektor dalam suatu ruang. Nah, contoh di sini menentukan vektor satuan dari V, di mana yang diketahui V-nya ini sama dengan 364. Sehingga yang ditanya tentukan vektor satuan dari V. Jawab. Kita tulis rumus. Nah, yang pertama, langkah berikutnya itu kita misalkan vektor V sama dengan vektor PQ, maka vektor V sama dengan 364 dibagi dengan akar dari 3/2 ditambah dengan 6/2 ditambah dengan 4/2, sehingga hasilnya 364 dibagi dengan akar dari 9 tambah 36 tambah 16, sehingga 364 itu dibagi dengan akar 61. Dari akar 61 ini kita jabarkan masing-masing itu hasilnya 3/61, 6/61, 4/61. Jadi vektor posisi dari V sama dengan 3,364 adalah 3/61, 6/61, dan 4/61. Oke, yang ketujuh ada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O yang merupakan pusat koordinat dan berujung di suatu titik dalam sistem koordinat. Berikut adalah contoh vektor posisi di mana teman-teman bisa perhatikan gambar di bawah ini, di mana ada vektor OA dan vektor OB yang merupakan vektor posisi. Nah, kedua vektor ini dimulai dari titik asal O dan berakhir di titik ujung A dan titik ujung B, sehingga vektor posisi ini untuk vektor OA X-nya itu untuk sumbu X berada di min 3 dan 2, untuk vektor B X-nya itu berada di 7 dan Y-nya berada di angka 5, sehingga vektor posisi OA dan OB adalah min 3 dan 2, OB adalah 7 dan 5. Oke, untuk yang ke-8 itu ada vektor berkebalikan.
Vektor berkebalikan adalah vektor yang panjangnya sama dengan 1 per panjang vektor tersebut. Nah, di sini terdapat contoh soal di mana diketahui vektor AB-nya itu 6i tambah 8j. Untuk panjang vektornya itu, panjang vektor AB sama dengan akar 6 kuadrat tambah dengan 8 kuadrat. Sama dengan akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat ini sama dengan akar dari 100. Maka, kebalikan dari vektor AB adalah 1 per 100 kali dengan 6i tambah 8j. Oke, sekian dan terima kasih.